ya, pikirannya apa? Pasti bertanya ya, kenapa 5.1? Kenapa tidak 4.1 atau 5.0 misalnya? Sengaja saya keluarkan dengan 5.1 untuk orang bertanya. Oke, next. Jadi tolong jadi di gambar depan sana, Bapak Ibu sekalian, ini sering berulang-ulang. Cuma saya ingin menunjukkan satu perbedaan di mana kita ada di satu titik perubahan yang kayak apa. Ini yang penting sekali. Saya baru datang dari Eropa hari Minggu, ya, selama kurang lebih 12 hari. Saya ketemu beberapa teman di sana, dan satu yang menarik di industri BMW di Jerman. Nah, kenapa membedakan mereka dengan kita? Di situ saya mendapatkan pelajaran yang menarik. Dan Pak Abbas, mohon maaf nih, saya nggak tidur nih. Saya harus menceritakan titik itu agar tadinya saya mau menceritakan yang lain, tapi ini menarik karena apa? Kenapa kita tertinggal gitu loh? Kenapa kita tertinggal? Saya mengawali bahwa dulu 150 ribu tahun manusia itu ceritanya hanya berburu aja. Hanya berburu. Kemudian dengan sangat lama memasuki sampai 2000 tahun berikutnya, yaitu kita masuk industri 0.0. Ini yang jarang diceritakan. Di mana di situ kita bertani. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di Eropa, di mana di belahan dunia manapun, semua bertani dengan cara, mohon maaf, yang sangat sederhana. Ya. Kemarin kami membawa rombongan 42 ya, para pebisnis, ya, tapi bukan orang artis, pebisnis gitu ya. Kemudian kita datang ke industri pertanian dan para petani Bapak sekalian. Bayangkan petani-petani, misalnya kami kemarin ke Austria, ke 9 negara, petani-petani di sana itu hanya satu orang mengerjakan bisa 5-10 hektar. Nah, caranya semuanya dengan teknologi modern Bapak sekalian. Ya. Tidak ada kalau kita mencampur, itu hanya sendiri. Paling mereka ditemani satu orang, ya seorang pesuruh saja. Sungguh jauh sekali kalau kita bandingkan dengan di Indonesia yang ceritanya konon mereka sudah masuk ke revolusi industri 4.1. Nah, kalau kita bicara dengan pertanian saat itu di 2000 tahun yang lalu sudah dan masih menggunakan konsep yang sama, masih mencampur Pak. Artinya kita masih primitif betul. Di negara-negara Eropa sudah tidak ada. Bapak Ibu, mereka itu nggak pernah kotor, bertani tapi nggak pernah kena tanah, tapi turun ke sana. Mohon maaf Pak, beternak sapi itu banyaknya bukan main. Mohon maaf, kalau di Indonesia para peternak itu meresusu sendiri. Kalau di sana enggak Pak, semua dengan teknologi. Mohon maaf, ini bukan porno. Susu sapi langsung menggunakan sedotan, langsung masuk ke tong. Ini sangat jauh sekali. Baik, kemudian kita masuk ke industri 1.0 di 1784. Di sana penggunaan mesin, uap dalam industri sudah ditemukan. Kita tahu di sebagian besar di Indonesia masih menggunakan konsep-konsep yang semacam ini. Industri 1.0, termasuk dengan adanya industri 1.0, perubahannya Bapak sekalian, ini yang perlu dicatat. Perubahannya adalah rata-rata di setiap industri, perubahannya itu kurang lebih mengurangi tenaga manusia 90%. Artinya dari tahun ke tahun perubahan industri itu 90% manusia harus berubah atau beradaptasi dengan teknologi yang akan datang.
Celakanya semua, saya perlihatkan di sini Bapak sekalian, ini perubahannya dari revolusi industri 0.0 masuk ke industri 1.0 kecepatannya 100 tahun. Perubahan ke industri 2.0 perubahannya 50 tahun. Kemudian perubahan dari revolusi industri 2.0 ke 1.0 25 tahun. Dan dari 3.0 ke 4.0 4 tahun, 5 tahun. Sekarang kita sudah masuk sangat eksponensial masuk ke industri 5.0 sebentar lagi. Saya ingin cerita di akhir. Kenapa? Karena semuanya hasilnya adalah 50%, ya Bapak sekalian, itu terjadi perubahan yang sangat signifikan. Perubahannya. Dan tenaga kerja 90% berubah. Apa yang perlu kita catat? Catatannya adalah 90% perubahan manusia saat itu. Misalnya saya yang lahir tahun 60-an, berarti generasi baby boomers. Masuk ke generasi Y, ya. Generasi X, ya, yang tahun 70-an. Masuk ke generasi Y yang tahun 80-an. Masuk ke generasi Z yang tahun 2001 ke sana. Kemudian masuk ke 2010, yaitu generasi Alpha. Bapak sekalian, saya ingin cerita, yang tidak mau berubah adalah pendidikan, Pak. Pendidikan itu dengan 100 tahun yang lalu sama. Cara mengajarnya, perilaku dosennya, ini yang menghambat pendidikan dan mohon maaf, kemajuan suatu bangsa. Kemarin saya ketemu teman-teman di Swiss menceritakan hal semacam ini. Kenapa negara-negara Asia secara umum tertinggal, Afrika tertinggal? Ya tadi pola mempersiapkan. Jadi intinya kesalahannya pada siapa? Tentu pada pendidikan. Karena revolusi industri 0 sampai industri 4, perubahan terjadi karena kampus, Pak. Kampus menemukan sesuatu, merubah kurikulum, merubah cara dosen mengajar, merubah literasi. Mohon maaf, Pak. Zaman awal tahun 80 saya kuliah, sampai sekarang juga sama. Konon katanya para ahli menyebutkan 100 tahun pendidikan di dunia secara umum masih dengan cara-cara yang sama. Oke, saya cerita yang terakhir adalah kita bercerita tentang eksponensial. Nah, di sini. Jadi industri 5.0 sebentar lagi mungkin dalam hitungan 5 tahun kita akan bicara tentang artificial intelligence. Kita akan bicara tentang bagaimana proses pengajaran itu sangat-sangat dahsyat. Semuanya dengan teknologi. Mohon maaf, Pak. Kampus-kampus kita masih katro, Pak. Kenapa? Dosennya katro, Pak. Kenapa dosen katro, Pak? Karena ketua prodinya katro. Kenapa ketua prodinya Pak katro? Karena dekannya katro. Kenapa dekannya katro? Rektornya katro. Kenapa rektornya katro? Ketua yayasannya super katro, nggak ngerti ya udah. Kompak katronya. Ini mohon maaf, Pak. Ini tidak nyinggung perasaan, ini hanya nyindir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oke, next. Saya ingin menceritakan ini keluar Januari 2023. Ini riset sangat baru sekali. Ya, saya dapatkan bahwa data tren pengguna internet dan media sosial tahun 2022 di dunia. Mohon maaf, Prof. Kamil saya tidak sebutkan di akhirat. Penelitiannya belum sampai akhirat. Bayangkan total populasi jumlah penduduk dunia sudah hampir 8 triliun. Ya. Miliar, maaf. Miliar. Ini bacanya bilion, ingatnya bahasa Indonesia ya. Bilion, jadi miliar ya. Yang tahun 2001 kemarin masih di 7,83 miliar. Artinya naik 1% penduduk dunia. Rata-rata 1 tahun itu naik 1%. Ya. Kemudian pengguna ya mobile connection atau perangkat mobile yang terhubung itu 8,28 miliar, Pak. Oke, pertanyaannya, sudahkah kita ya
melakukan proses pendidikan ini dengan menggunakan konsep IT semua belum? Ternyata dari 4.570 perguruan tinggi di bawah APISI itu belum semua menggunakan konsep digitalisasi. Sementara penduduk di dunia sudah membutuhkan semacam itu. Oke, kemudian berapa banyak penduduk dunia yang menggunakan